Oke, jadi mungkin video ini bakal cukup menarik buat kalian yang lagi dalam proses buat bikin setup kerja yang super minimalis atau misalnya setup portable gitu kan. Dan kalian itu lagi nyari keyboard yang cocok buat setup kalian. Ini adalah mechanical keyboard low profile dari Epomaker yang namanya Epomaker Luma 84. Dan menurut gua ini adalah salah satu mechanical keyboard low profile terbaik yang bisa kalian beli sekarang. Jadi memang iya, mechanical keyboard low profile itu bisa dibilang kurang populer ya ketimbang mechanical keyboard yang biasa. Tapi gue tahu kalau mechanical keyboard low profile kayak gini tuh bakalan tetap ada pasarnya ya. Kayak misalnya 3 pilar paling laris dari keyboard mechanical low profile tuh ya. Ada si Logitech MX Mechanical, terus ada Novai R75, sama ada si Keychron K3 Max. Ini tuh tetap laku banget gitu. Nah, Epomaker Luma 84 ini masuk ke kategori 3 keyboard itu dengan desain, build quality, dan form factornya yang premium. Tapi surprisingly price tag dia itu bisa lebih murah ketimbang 3 keyboard yang barusan gue sebut. Dan secara fitur juga nggak kalah. Oke, jadi ini dia boxnya si Epomaker Luma 84. Kita langsung lihat aja. Ini boxnya tipis banget ya, karena memang dia keyboard low profile, jadi kayaknya boxnya nggak perlu gede-gede banget. Pertama-tama kita langsung ketemu sama user manualnya ya. Terus langsung kita lihat keyboardnya ada di sini. Oke, dia aluminium ya. Ini dia keyboardnya Epomaker Luma 84 aluminium, belakangnya ya aluminium aja ya, nggak ada weightnya ya. Kayaknya keyboard low profile nggak ada yang ada weightnya ya. Terus aksesorisnya di sini ada apa aja? Oke. Yang pertama itu ada si dongle-nya ya. Ternyata tadi gue baru nyadar nggak ada kompartemen dongle-nya di keyboardnya. Jadi terpisah dongle-nya, sama ada extra switch low profile-nya juga di sini ya. Terus ada 2-in-1 switch and keycap puller seperti biasa buat cabut-cabut switch sama keycaps-nya. Ada kabel Type-C juga buat koneksi wired-nya, dan ada extra keycaps ya buat enter sama escape ya, karena di keyboardnya ini pakai aksen keycaps gitu. Jadi kalau misalnya mau full item bisa pakai keycaps tambahannya. Oke, jadi secara desain bisa dilihat di sini kalau Luma 84 ini punya layout 75% low profile yang didempet gitu ya. Jadi lebih compact ketimbang kalau misalnya layout 75% exploded atau bahkan layout full size. Dan pemilihan layout 75% buat keyboard low profile kayak begini tuh cukup krusial ya, karena artinya keyboard ini tuh nggak cuma bisa dijadiin keyboard buat PC aja, tapi bisa dijadiin keyboard buat iPad atau tablet. Terutama kalau misalnya kalian mau bawa-bawa keyboardnya, karena dia tipis banget, jadi bisa dengan gampang masuk ke tas kalian tanpa harus khawatir dia itu bakal makan tempat. Secara visual juga gue suka banget ya sama keyboard ini, karena dia itu compact dan minimalis banget, tapi nggak ngilangin hal-hal esensial yang mungkin aja bakal gue butuhin dari sebuah keyboard yang portable. Kayak misalnya di modifiernya itu ada legending buat macOS, jadi kalian yang pengguna macOS nggak perlu khawatir gitu kan. Terus ada indikator channel Bluetooth buat pindah-pindah device. Pokoknya tuh fitur-fitur penting yang mungkin aja bakal kita butuhin dari sebuah keyboard itu tetap kelihatan tanpa harus kita baca buku manualnya. Dia juga ada RGB backlight yang bisa diatur via tombol FN atau software. Secara bawaan dia warna-warni, tapi bisa disetting jadi cuma single color aja biar lebih minimalis. Cuman sayangnya ada aksen RGB lighting di bagian kanan atas yang nggak bisa diubah modenya. Jadi kalau misalnya kalian mau go full minimalis di keyboard ini, harus dimatiin semua ya lightingnya. Build quality dari keyboard ini juga udah premium dan solid banget ya. Bisa dilihat di sini dia itu bodinya full aluminium, jadi bukan cuma bagian top case-nya aja yang aluminium kayak misalnya keyboard-keyboard low profile yang harganya under 1 juta gitu kan. Tapi jadinya karena itu typing angle-nya jadi fix karena nggak ada flip up fit-nya. Ya give and take lah ya kalau udah masalah ini. Masih ngomongin visual, Epomaker Luma 84 ini ada 2 varian warna. Ada yang hitam biru kayak yang punya gua, sama ada putih ungu yang mungkin aja lebih cocok buat kalian yang bikin setup Mac atau ya sekedar setup full putih aja sih. Gue juga suka sama pemilihan keycaps-nya yang pakai profile DSA low profile. Dia juga pakai bahan PBT double shot, jadi kalian nggak perlu khawatir huruf-hurufnya itu bakal pudar dalam waktu dekat. Untuk switch-nya standar aja, dia pakai Keychron low profile, ada yang linear sama yang tactile. Tapi di sini gue mau highlight kalau Luma 84 ini udah hot swap. Jadi bakal memudahkan kalau misalnya di kemudian hari kalian mau ganti switch-nya gitu, misalnya udah bosen sama yang linear, mau ganti ke tactile gitu bisa banget. Dan kalaupun misalnya nanti ada switch yang rusak, itu tinggal diganti aja gitu, nggak perlu disolder dan solder lagi. Tapi ingat switch-nya itu harus yang sesama low profile. Terakhir untuk stabilizers-nya juga dia udah factory loop. Jadi feel dan suara keys panjangnya udah rata dan nggak ada rattle atau ticking ya. Cukup enak sih ini.
Nah, Epomaker Luma 84 ini koneksinya udah triple mode ya, which is artinya dia itu bisa dipakai secara wired, bisa wireless pakai dongle, dan bisa pakai Bluetooth juga. Untuk ganti mode koneksinya bisa via tombol Fn plus Q, W, sama E untuk 3 Bluetooth channel atau device berbeda, dan Fn plus R buat koneksi dongle. Untuk baterainya ada di 3000 mAh, yang artinya ya kurang lebih 7-10 hari pemakaian sebelum kalian harus ngecas lagi. Selain itu, Epomaker Luma 84 ini juga udah kompatibel sama macOS, dan untuk ganti modenya itu kalian bisa via FNA buat yang Windows mode atau FNS buat yang ke Mac mode. Dan untuk tambahannya, Epomaker Luma 84 ini juga udah kompatibel sama QMK atau VIA. Jadi kalau kalian pakai macOS dan pakai keyboard ini, tetap bisa konfigurasi dan personalisasiin keyboardnya. Tapi gue ingetin sekali lagi, mechanical keyboard low profile gini, terutama kalau misal dia itu ada koneksi Bluetooth-nya, itu nggak cuma bisa dipakai di device-device yang Windows atau macOS aja, tapi bisa dipakai di iOS atau Android juga, yang artinya dia juga cocok buat kalian yang pakai iPad atau tablet dan mau pakai keyboard kayak begini. Oke, jadi sebenarnya mechanical keyboard low profile itu nggak perlu-perlu banget ya dibagusin bagian internalnya. Tapi karena Luma 84 ini termasuk keyboard low profile premium, jadi rasanya harus dibagusin di semua aspek ya. Jadi di sini gue ada sempat bongkar keyboardnya, dan di sini bisa dilihat kalau ternyata dia itu pakai plate bahan polikarbonat cuy. Mounting sistemnya juga pakai gasket mount, dan untuk dampening medianya lengkap banget. Ya, memang dengan mounting system gasket mount dan plate polikarbonat itu nggak bakal terlalu ngaruh ke typing feel keyboard low profile, tapi lumayan benefit banget sih ke akustiknya. Gua rasa si Luma 84 ini tuh akustiknya bagus banget ya. Sound profile itu kayak silent talkie gitu. Nih, kalian coba dengerin sendiri aja deh. Oke, jadi Epomaker Luma 84 ini harganya ada di 109,99 US dollar, atau kalau misalnya kita convert langsung dengan kurs sekarang itu sekitar 1,8 jutaan, belum termasuk pajak sama shipping. Jadi artinya secara harga kalau misalnya kita include pajak sama shipping, dia itu kurang lebih satu price range lah sama si Nuvai R75. Dan artinya dia juga lebih murah dari Logitech MX Mechanical, tapi agak sedikit lebih mahal daripada si Keychron K3 Max. Menurut gue pribadi sih ya, secara desain, fitur, dan form factor, Luma 84 ini nggak kalah sama sekali sih sama si Nuvai R75. Cuman kalau misalnya Epomaker mau serius jualan keyboard low profile premium kayak begini, mereka itu harus consider buat bikin aksesoris-aksesoris khusus buat keyboard yang kayak begini. Kayak misalnya ada fit tambahan gitu ya, magnetic fit tambahan buat di fitnya ini, karena kan dia nggak ada flip up fitnya buat ngatur typing angle-nya gitu kan. Atau misalnya kayak semacam keyboard sleeve yang sekaligus jadi iPad stand gitu ya, jadi bisa langsung di-pair sama iPad atau tablet kita buat dibawa-bawa kemana-mana buat kerja di luar, dan kalian jadi tetap bisa pakai keyboard low profile mechanical yang kayak begini gitu kan. Atau sekedar tambahin opsi switch yang silent aja, gua rasa udah bisa ngeelevasiin selling point dari keyboard low profile kayak begini sih. Jadi secara visual low profile, secara suara juga bisa low profile gitu kan. Tapi overall point gue itu masih sama ya, sama yang di awal video. Si Epomaker Luma 84 ini tuh termasuk salah satu keyboard low profile terbaik yang bisa kalian beli sekarang. Ya cuma kalah dikit sih sama si Logitech MX Mechanical, karena ya Logitech tuh softwarenya udah OP banget sih, udah universal gitu antar barang Logitech. Tentu aja keyboard kayak begini tuh bukan buat kaum mendang-mending sih ya. Tapi kalau misalnya memang kalian lagi nyari keyboard low profile premium dan kalian ada budgetnya, gue sangat bisa sih merekomendasikan si Epomaker Luma 84 ini. Oke, paling segitu aja untuk review singkat gue terhadap si Epomaker Luma 84 ini. Link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka. Jangan lupa subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's me, Tommy, and as always, peace out.